Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala al-habibul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di bulan Syawal, satu bulan yang punya makna atau arti peningkatan. Oleh karena itu, mari sejenak melalui media ini kita ngaji bareng dalam kesempatan kajian duha untuk mengambil hikmah dan arti penting dari makna Syawal. Adalah satu hal yang normatif, satu hal yang ideal, satu hal yang logis, bahwa setiap kita tentu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Hari-hari yang kita lewati tentu ingin semakin hari semakin baik. Oleh karena itu, makna Syawal mari kita renungkan betapa pentingnya arti sebuah peningkatan kebaikan. Pertanyaannya adalah, kebaikan apa yang dimaksud? Sesungguhnya makna Syawal yang berarti peningkatan ini punya hubungan korelatif dengan bulan sebelumnya di mana kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Selama ini kita tahu bahwa Ramadan seringkali diartikan oleh kita sebagai bulan pembinaan, bulan pendidikan, bulan penggemblengan, bulan pendadaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas pribadi kita menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita sudah melewati serangkaian pendidikan di bulan suci Ramadan dengan sejumlah atau serangkaian ibadah yang sangat padat dan syarat dengan nilai-nilai taqarruban ilallah. Mulai dari puasa, menahan hawa nafsu kita, mulai dari tilawatul Quran, tadarus, qiyamul lail, kemudian kita sholat tarawih, kemudian kita bersedekah dan seterusnya. Begitu banyak momentum pendidikan yang kita lampaui selama bulan suci Ramadan. Dan yang sudah kita tangkap dari pesan Ramadan adalah secara umum bahwa Ramadan adalah sebuah bulan yang sejatinya litahyi'ah, bulan sebagai persiapan sesungguhnya, bulan sebagai persiapan untuk mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga di ayat Ramadan, di ayat puasa yang sering kita dengar dan sering kita hafal adalah la'alakum tattaqun. Orientasi tertinggi dari bulan Ramadan adalah menjadikan pribadi-pribadi orang yang mau bertaqarrub ila Allah di bulan suci Ramadan dengan serangkaian ibadah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Hubungan korelasinya dengan bulan Syawal yang artinya peningkatan adalah, pertama, adakah pendidikan yang sudah kita lewati selama bulan suci Ramadan akan berlanjut setelah Ramadan, utamanya di bulan Syawal, atau hanya berhenti pada saat ketika kita merayakan Idul Fitri? Sebab ada sebagian orang yang dengan Idul Fitri justru senang. Oh, kepenatan kita dengan ritualitas ibadah yang padat di bulan Ramadan akhirnya berakhir. Kemudian Idul Fitri senang. Saking senangnya kemudian setelah Ramadan tidak ada lagi kegiatan seperti ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu sesungguhnya bulan Syawal ini adalah bulan yang sesungguhnya mari kita jadikan momentum lanjutan dari bulan Ramadan, sehingga Syawal diartikan peningkatan. Peningkatan sebagai satu ujian bagi orang yang kemarin Ramadan, apakah setelah Ramadan di bulan Syawal ini mereka akan semakin meningkatkan ibadahnya di bulan suci Ramadan atau hanya berhenti pada saat Ramadan selesai. Oleh karena itu mari kita simak satu ayat
Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 133 kalau tidak salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian meminta ampunan dan mengharapkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang semua itu dipersiapkan, dijanjikan oleh Allah untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ada hubungan di saat Ramadan membina pribadi agar menjadi bertakwa, maka takwa ini sesungguhnya diperlukan pembuktian dalam bentuk konsistensi di dalam beribadah selama bulan Ramadan akan berlanjut atau tidak. Oleh karena itu di ayat lanjutan berikutnya Allah katakan tanda-tanda orang yang bertakwa, yang berarti dia tetap menjaga konsistensi takwanya adalah apa? Di ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi indikator atau tanda-tanda orang itu bertakwa. Katakanlah takwa yang selama ini kita bina selama Ramadan, kemudian kita bawa sampai di bulan Syawal. Ada 3 tanda utama. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang yang gemar menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam kondisi terang-terangan, situasi terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sungguh luar biasa Ramadan mengajarkan kepada kita betapa banyak orang di bulan Ramadan dengan kesadaran penuh rajin bersedekah, yang mungkin sebelum Ramadan jarang bersedekah, jarang berinfak, jarang berbagi. Bahkan kita lihat di saat Ramadan yang penuh dengan pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kemudian juga rajin berbagi. 2 momentum yang antarkan orang, mendorong orang untuk semangat berbagi kepada orang lain dengan bentuk sedekah, infak, bahkan zakatnya. Nah, apakah setelah bulan Ramadan di Syawal ini kebiasaan bersedekah, berinfak itu berlanjut atau tidak? Ada sebuah lelucon atau guyon dari sekian banyak orang. Kenapa kalau orang sebelum Ramadan sedekah hanya sedikit, tapi kalau Ramadan sedikit-sedikit sedekah? Apakah tradisi sedikit-sedikit berbagi, sedikit-sedikit bersedekah itu masih bisa dilanjutkan pasca Ramadan atau berhenti hanya ketika Ramadan? Artinya bahwa Ramadan yang sudah membina kita, siapapun kita, rajin bersedekah, berinfak, bersedekah, sesungguhnya konsistensi ini diperlukan, bahkan perlu ditingkatkan di bulan Syawal. Baru kemudian indikasi bahwa orang lulus Ramadan, orang berhasil melampaui Ramadan dengan predikat takwa. Pembuktiannya adalah jika setelah Ramadan orang tetap mau rajin bersedekah, orang tetap mau rajin berinfak dan berbagi kepada orang lain. Itu tanda yang pertama. Tanda yang sederhana kelihatannya, tapi diperlukan sebuah konsistensi dan perlu bahkan ditingkatkan. Ada hal yang memang kemudian orang berkata, wajar kalau di Ramadan orang rajin sedekah. Kenapa? Ya karena Ramadan orang kalau bersedekah pahalanya dilipat gandakan. Lantas setelah tidak Ramadan di bulan Syawal, apakah orang berhenti karena kemudian reward atau balasan yang diberikan Allah tidak banyak kemudian tidak jadi bersedekah? Sesungguhnya inspirasi bersedekah bukan ditentukan oleh berapa besar pahalanya, tapi berapa besar kemauan orang untuk berbagi karena Allah. Karena seberapapun besarnya sedekah, seringnya kita bersedekah di Ramadan, sesungguhnya dilihat oleh Allah bukan nilai seringnya atau nilai jumlahnya, tapi nilai ketakwaannya, keikhlasannya karena Allah. Oleh karena itu, walaupun tidak Ramadan, sepanjang orang bersedekah, bahkan di bulan Syawal ini ditingkatkan sedekahnya asal ikhlas karena Allah, pasti Allah akan berikan balasan yang melipat ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhimina al ghaidh. Tanda orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah dan emosinya. Luar biasa di saat Ramadan. Orang belajar nahan nafsunya, bahkan kemudian belajar nahan amarah. Karena orang tahu kalau Ramadan marah-marah bisa jadi membatalkan atau mengurangi pahala puasanya. Akhirnya orang
sadar tidak sadar, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, dia bisa mengekang amarahnya. Apakah menahan amarah ini berhenti hanya saat Ramadan saja? Begitu kemudian bulan Syawal orang kemudian boleh beramarah kembali? Tidak. Menahan amarah di bulan Ramadan adalah tahiyah, persiapan, pendidikan agar pelajaran kita nahan amarah di bulan Ramadan dilanjutkan setelah Ramadan di bulan Syawal, justru ditingkatkan. Maka di bulan Syawal ini adalah kita yang biasa memiliki sifat temperamental, emosional, suka marah, kok tetap mau mengekang amarah kita, mengendalikan nafsu emosi kita, kok kemudian menjadi lebih baik dari masa-masa sebelum Ramadan, karena kita sudah melampaui Ramadan dengan cara menahan amarah. Disitulah tanda-tanda bahwa Ramadan bisa menghadirkan pribadi yang bertakwa. Dari tanda yang kedua, yakni orang yang mampu menahan amarahnya, baik emosi terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang ketiga, kata Allah, tanda takwa dalam ayat ini adalah wal afina 'anil nas, orang-orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Di saat Ramadan kita sudah diajarkan untuk tidak berkelahi, tidak berkata kotor, tidak bermarah-marahan, tidak suka iri dengki, dendam kepada sesama. Pelajaran ini juga harus kita bawa kembali setelah Ramadan. Siapapun di antara kita yang pernah bersalah kepada orang lain, kita maafkan. Kenapa? Kesadaran ini juga harus kembali kepada diri kita bahwa kita ini juga manusia yang banyak salah dan dosa. Kalaulah kita bersalah ingin dimaafkan orang lain, tentu orang lain bersalah pun ingin dimaafkan oleh kita. Maka momentum Syawal ini adalah kita meningkatkan sifat saling memaafkan kepada orang lain, tidak gampang marah, tidak gampang berendam, tidak gampang menyimpan kedengkian kepada orang lain atau amarah yang terpendam sehingga menjadi penyakit hati kita. Maka dari konsep saling memaafkan ini kemudian dalam tradisi kita dikenal ada namanya acara silaturahim, berlebaran halal bihal. Kenapa? Karena ini prosesi halal bihalal juga dikenal setelah Ramadan. Karena memang secara tradisi kultural kita, ketika kita berRamadan sudah belajar untuk tidak marah, untuk belajar tidak emosi, belajar mengakui kesalahan kita, maka kemudian di bulan Syawal ini agar dosa-dosa kita dilebur oleh Allah, kita gunakan momentum kita untuk berhalal bihalal, bersilaturahim, untuk saling memberi dan meminta maaf kepada orang lain. Karena sejatinya kita proses Ramadan yang begitu luar biasa membersihkan diri kita dari dosa dan noda akan disempurnakan oleh Allah jika kita mau berbagi untuk saling memberi dan meminta maaf kepada orang lain. Artinya apa? Wal afina 'anil nas adalah inspirasi kepada kita bahwa di hari-hari yang standar, di bulan Ramadan, bukan Ramadan sekalipun, sesungguhnya kita diajarkan oleh Allah bahwa kita harus sering berbagi, memiliki kesadaran untuk saling berbagi, memberi maaf kepada orang lain atau meminta maaf kepada orang lain. Karena nyaris bahwa kita tidak akan ada manusia yang terlepas dari dosa dan salah. Itu adalah 3 tanda takwa yang kalau kita kaitkan dengan prosesi penggemblengan selama bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan makna Syawal ini sesungguhnya kemudian ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik dari harinya yang kemarin, maka berarti dia telah beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Sedangkan barang siapa yang hari ini seperti hari yang kemarin atau sama dengan hari yang kemarin, sungguhnya dia rugi. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, sungguh dia celaka dan menderita. Hadis ini sungguhnya memberikan satu spirit pada kita bahwa memang upaya peningkatan perbaikan diri itu menjadi penting. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kaji bersama. Pertama, bahwa waktu itu selalu berputar. Perputaran waktu selalu berjalan ke depan, bukan ke belakang.
Artinya bahwa kita berjalan harus selalu ke depan untuk maju dan maju. Tidak boleh kita berjalan mundur. Pribadi kita juga harus kita tingkatkan untuk menjadi pribadi yang semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, bukan semakin mundur dan surut. Yang kedua, dinamik kehidupan ini berjalan dinamis. Hidup ini selalu berkembang dengan segala macam perubahan, dengan segala macam tantangan, dengan segala macam persoalan. Oleh karena itu logis ketika dikatakan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia akan rugi. Kenapa? Betapa tidak rugi. Hari ini masalah yang muncul, persoalan yang timbul, tantangan yang hadir jauh lebih besar dari hari kemarin. Sementara kitanya statis, tentu kita tidak akan mampu mengejar untuk menghadapi situasi hari ini. Tapi kalau hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, apapun yang muncul di hari ini, tantangan hari ini, masalah hari ini, karena kita lebih siap, kita lebih baik, maka hari ini pasti akan kita lalui dengan lebih baik. Maka betul kata Rasulullah, bagaimana nasibnya orang yang kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Nyaris orang ini akan celaka. Kenapa? Bagaimana dia akan mampu mengikuti kehidupan yang lebih baik sementara dirinya tidak lebih siap, tidak lebih baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apa yang dimaksud dengan perbaikan? Perbaikan di sini tentu bukan hanya perbaikan aspek lahiriah, tapi perbaikan aspek ruhani. Ini memberikan satu gambaran betapa banyak bahwa di antara kita ini lebih sering, lebih senang, lebih tertarik untuk meningkatkan kapasitas dirinya, untuk meningkatkan kualitas dirinya, tapi dari aspek lahiriah. Satu contoh, orang senang bagaimana kalau bisnisnya besok lebih bagus dari hari ini. Orang ingin kalau dagangnya lebih laris dari hari kemarin. Orang ingin kalau jabatannya, karirnya lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Itulah aspek-aspek yang ukurannya, barometernya adalah duniawi. Lantas berapa banyak di antara kita yang berpikir bagaimana ibadah saya besok lebih baik dari kemarin? Bagaimana sholat saya hari ini lebih baik dari kemarin? Bagaimana sedekah saya hari ini lebih baik dari kemarin? Bagaimana akhirat saya hari ini lebih baik dari kemarin? Nyaris jarang atau terlihat lebih jarang dibandingkan dengan orang yang memikirkan bagaimana meningkatkan, upaya meningkatkan perbaikan zahir, perbaikan duniawi. Oleh karena itu perbaikan yang diharapkan oleh Allah tentu perbaikan yang seimbang antara zahir dan batin, antara aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Tidak salah ketika kita ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita. Apalagi misalnya hari ini di tengah pandemi corona, di saat orang kemudian mengalami kesulitan ekonomi, kesejahteraan menurun, pendapatan berkurang, tentu berharap agar semuanya kembali normal dan menjadi lebih baik. Orang gelisah dengan corona, takut tidak bisa makan. Orang khawatir dengan corona, takut nggak bisa beli ini dan itu. Berapa banyak yang kemudian orang takut kalau dia tidak bisa sholat, takut dia tidak bisa sedekah, takut dia tidak bisa meningkatkan qiyamul lail, takut tidak bisa baca Al-Quran, takut tidak bisa menambah akhirat. Maka inilah yang dikehendaki perbaikan. Makanya silakan kita ingin meningkatkan aspek duniawi kita sebagai upaya perbaikan kualitas hidup di dunia, tapi jangan pernah lupa bahwa peningkatan hakiki yang dikehendaki oleh Allah adalah peningkatan spiritual, peningkatan rohania, peningkatan ukhrawiyah yang sesungguhnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Kalaulah kita berpikir perbaikan dunia, kenapa kita tidak berpikir untuk perbaikan akhirat yang jauh lebih penting dan lebih menarik atau lebih abadi dibandingkan peningkatan dunia? Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, mari kita berupaya meningkatkan kapasitas diri kita, perbaikan diri kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kalaulah kemarin kita sudah alhamdulillah biiznillah rajin tadarus Al-Quran, mari kita tingkatkan di bulan Syawal. Jangan pernah berhenti kalau kita ingin tetap menjaga konsistensi ketakwaan yang sudah kita raih di bulan suci Ramadan. Kalaulah kemarin alhamdulillah kita sudah rajin qiyamul lail, paling tidak sholat tarawih, kita mengajarkan kepada kita betapa kita mau berlelah ria, berdiri, ruku, sujud dalam hitungan rakaat yang banyak. Apakah kita hari ini mau meningkatkan itu atau tetap menjalankan itu? Inilah sesungguhnya substansi Syawal, bahwa apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan yang sudah baik, yang sudah kita lalui, kita tingkatkan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan khususnya amal ibadah kita kepada Allah, taqarruban kita kepada Allah, sehingga dengan upaya kita
khususnya di tengah pandemi corona ini. Allah berikan jalan kemudahan kita untuk terbebas dari penyakit ini, untuk mendapatkan jalan keluar perbaikan aspek duniawi sekalipun, sehingga insya Allah dunia akhirat kita mendapatkan jalan kemudahan dan perbaikan. Karena hanya berdoa dan mohon kepada Allah, segalanya akan menjadi ringan, segalanya akan menjadi mudah, dan segalanya akan menjadi mungkin. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman, istiqamah untuk menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kita tingkatkan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi-pribadi yang pantas mendapatkan predikat muttaqin setelah kita bercengkrama dengan bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adani Allah wa iyyakum wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.